Kalau tidak, kita akan kalah dengan waktu itu sendiri. Ya. Bahkan banyak orang saking sibuknya lupa waktu. Begitu ya, udah maghrib lagi. Perasaan tadi baru siang. Itu lupa waktu. Masih mending lupa waktunya kalau digunakan dengan amal soleh kebaikan. Ya, lupa waktu oleh hal yang sia-sia. Ya, saya termasuk yang kita semua mungkin yang sadar akan waktu, sangat sayang kalau waktu ini disia-siakan. Ya, kadang heran buat kita yang paham dan perhatian waktu. Kok bisa ya? Ada orang yang dari pagi sampai malam ada tuh ya kerjanya mancing. Maaf ya kalau ada pemancing di sini gitu. Itu daripada subuh tuh sampai maghrib nungguin kahil. Entah dapat atau tidak. Kalaupun dapat mungkin nggak banyak ya. Habis waktu padahal 12 jam seharian itu 10 sampai 12 jam bisa banyak hal yang dilakukan yang sangat positif. Apalagi kalau 12 jam ini dilakukan hal yang sia-sia. Lebih bahaya lagi kalau dipakai untuk dosa dan maksiat. Ya. 60, 70 ini perkiraan. Wa ma aqallu min dalika. Bahkan ada yang lebih sedikit dari itu. Ya. Saya baru 25 tahun. Masih jauh ke 60. Kata yang 25 tahun. Saya baru 30 tahun. 30 tahun lagi. Padahal 2 hari lagi dia meninggal. Bukan 30 tahun lagi, 3 hari lagi padahal. Nah, kita tidak tahu. Maka kesempatan kita ataupun kewajiban kita adalah memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Baik, sahabat-sahabat, kita lanjutkan ya. Nah, yang ketiga, jadi saya bicara sumber dulu ya, bagaimana Islam berbicara. Nanti bagaimana manajemen waktu dalam kehidupan kita yang lebih spesifik atau lebih aplikatif lagi ya. Nah, yang ketiga ada hadis Rasulullah. Jadi tadi ada ayat Qur'annya. Kaitan waktu itu banyak, tapi wal asri adalah yang paling sering kita baca, kita hafalkan. Bahkan saya ingat ya ketika SD dulu, entah sekarang anak-anak SD masih melakukan atau tidak ya. Waktu saya SD, termasuk Bapak Ibu ya, yang usianya mungkin lebih dari saya, dulu zaman kita SD, itu ketika pulang sekolah, sebelum pulang, itu baca wal asri. Ya, siap, gerak, disiapkan oleh KM-nya. Baca doa, berdoa tuh baca wal asri bareng-bareng. Baru setelah itu pulang. Saya tidak tahu maksudnya apa ya, tapi ternyata ya mungkin maksudnya tadinya itu mah karena ayat yang paling pendek. Sebab kalau baca Al-Baqarah nggak jadi pulang-pulangnya 286 ayat ya nggak pulang-pulang nanti. Ya selain pendek mudah dihafal, tapi ada pesan yang begitu dalam. Bagaimana kita harus memperhatikan waktu. Baru sekarang, oh ternyata ini maksudnya dulu orang tua, guru kita di SD ngajarin surat Al-Asr karena kita diperintahkan memperhatikan waktu agar jangan jadi orang yang merugi. Baik, nah hadis yang kedua, jadi tadi satu ayat, kemudian satu hadis, ini hadis yang kedua ya. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, kata Rasulullah, tidak akan tergelincir dua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, hatta yus'ala an arba'a, kecuali akan ditanya dengan 4 hal. Ya, 1 dari 4 ini adalah bicara tentang waktu. Ya, nah, walaupun 4-4-nya berkaitan waktu, walaupun tidak spesifik disebutkan. Sekali lagi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak tergelincir dua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti. Artinya, pada saat dia melangkah, kemudian dia di hari akhirat nanti mendapatkan penghisaban, hatta yus'ala anhu. Tidak bisa dia bergerak, berjalan selanjutnya, kecuali dia akan ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa selama hidupnya. Artinya fima afna, bagaimana dia manfaatkan ilmu itu. Maaf, umur itu. Kita akan ditanya tentang usia kita. Ya, dalam hadis ini Rasul bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Ya, kalau di hadis ini an umrihi fi ma'afna. Tentang umurmu bagaimana engkau manfaatkan.
Wa an syababihi fi ma ablagh. Tentang masa mudamu bagaimana digunakan atau dihabiskan. Ya, kalau ada pepatah tuh, kelapa tua kupas-kupasin, kelapa muda kupas-kupasin, sudah tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya. Masih mending usia sampai tua, ya. Tidak sedikit yang mati muda. Makanya kesempatan muda ini kita manfaatkan. Kesempatan muda sudah berbisnis, sudah menjadi pengusaha sukses. Wah, itu hebat, ya. Saya ada beberapa contoh teman-teman yang bagus, ya, di usia muda jadi orang sukses, ya. Dan luar biasa, ya. Dulu ada seorang teman jemaah haji. Alhamdulillah saya sering bertugas hampir setiap tahun di haji plus, ya. Sekarang namanya haji khusus. Sebab kalau haji plus ada haji minus nantinya. Haji khusus, ya, banyak orang-orang muda sudah berhaji. Saya tanya, Mas, kenapa sudah ikutan haji? Apa kerjaan? Saya usaha aja, Ustaz, katanya. Usaha apa dong, cerita. Saya gali-gali. Ternyata usianya di bawah saya, tapi dia importir aksesoris, ya. Kalau di pernikahan tuh ada pernik-pernik tuh, ya, ucapan terima kasih, ada brosnya, ada pin, ada gantungan kunci. Nah, ternyata dia hanya ngambil yang gitu. Berapa ini harganya, Mas? Dia menjual hanya Rp500 sampai Rp1.000 satunya, ya. Tapi kalau nyampe ke penjual atau nyampe ke kita eceran bisa 5.000, ya bisa 6.000 satunya. Itu cuma 1.000. Tapi sekali ngambil bisa 5 sampai 10 kontainer, ya, dari Cina, ya, dari Tiongkok, dari Taiwan, dari mana-mana. Nah, jadi 10 kontainer bisa dibayangkan berapa banyak, kan. Waktu muda, ya. Dan saya salut kenapa waktu muda dia isi dengan hal yang manfaat, termasuk waktu muda itu dia berangkat haji, ya. Tidak banyak orang yang sudah mapan usahanya, bisnisnya hebat, tapi kemudian mau meninggalkan sementara waktu untuk beribadah. Nah, tapi inilah konsepnya justru sababahu fima ablah, bagaimana waktu mudanya, untuk apa dihabiskannya. Ya, banyak sekali, mungkin mayoritas waktu muda ini mayoritasnya tertipu dengan usia, dengan waktu muda. Usia muda dipakai poya-poya, dipakai nangkring, ngabisin waktu hal yang tidak manfaat, yang sia-sia. Ada orang main gitar itu dari malam atau dari habis isya itu sampai subuh. Nah, siang, pagi, pada subuh tidur sampai siang. Habis tuh waktu muda seperti itu, Masya Allah. Kita tidak demikian, ya. Kemudian yang ketiga, wa'an ilmihi mada amilu bihi, tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak, mada amilu bihi, apakah dia mengamalkannya. Jadi harus juga kalau kita punya ilmu seperti ini hari ini, beban nih, kewajiban kita mengamalkan. Nah, kalau gitu lebih baik tidak tahu, apalagi, ya. Yang tidak tahu akan dihukum dengan kebodohannya, ketidaktahuannya. Yang punya ilmu akan dihukum kalau dia punya ilmu dan tidak mengamalkannya. Nah, ilmu ini sangat luas, ya. Wa an malihi min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Nah, yang terakhir dengan hartanya, ya. Malihi dengan hartanya. Min aina akhadahu, dari mana dia dapatkan? Ya, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia belanjakan. Jadi ini kaitan dengan empat hal ini kaitan dengan waktu sesungguhnya. Satu, waktu hidup kita. Kedua, waktu muda kita. Ketiga, waktu mengamalkan ilmu kita. Dan keempat adalah waktu mencari rezeki kita dan menginfakannya atau menyalurkannya dari harta kita. Jadi ini kaitan dengan waktu keempat hal yang disebut oleh Rasul ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita akan masuk kepada konsep waktu karena judulnya adalah konsep waktu ala DT. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajari dari beberapa hadis tadi, dan sekali lagi konsep waktu ini adalah yang diajarkan oleh
guru kami, guru kita bersama Agim, ya, yang sudah terbukti tentu saja dengan adanya Darut Tauhid saat ini, dengan berbagai bisnis dan sebagainya. Pertama, konsep waktu menurut DT, ala DT ini, waktu harus manfaat. Ya. Dan ini konsep seorang muslim, ya. Min husnil islamil mar'i tarku malayani. Seorang muslim yang baik itu adalah yang mampu meninggalkan yang tidak manfaat. Ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sayang sekali kalau waktu yang sangat terbatas ini tidak kita gunakan untuk hal yang manfaat. Sebab usia, waktu akan kena hisab. Ya. Harus kita pertanggungjawabkan. Nah, yang kedua, waktu sama, isi beda. Waktu sama-sama di dunia ini 24 jam. Ya. Di Cihanjuang, saya orang Cihanjuang, 24 jam. Cicahem, 24 jam. Cimahi, 24 jam. Cicadas, 24 jam. Cimareme, 24 jam. Cibiru, 24 jam. Cibinong, 24 jam. Cikalong, 24 jam. Ya. Chicago, Chicago itu rada jauh dari Jawa Barat yang Cici, di Amerika sama 24 jam. Tapi konsep waktu adalah waktu sama, isi harus beda. Ada orang yang waktu sama 24 jam ini bisa ngurus negara, bisa ngurus banyak perusahaan, bisa ngurus usaha yang besar, bisa ngurus bisnis yang menggurita, bisa ngurus banyak orang, bisa ngurus karyawan ribuan. Tapi ada yang waktu 24 jam ini ngurus karyawan sedikit nggak bisa. Ngurus karyawan 3 orang tidak bisa. Ada yang 24 jam ini ngurus dirinya aja nggak bisa. Ada yang 24 jam ini ngurus lisannya aja nggak bisa. Ya itulah konsep bahwa waktu sama isi beda. Ya. Nah, karena waktunya sama dan isi harus beda, maka bergantung dari isi itu sendiri. Kualitas isi yang menentukan dari waktu tersebut. Ya, dan bagi kita semua waktu itu berkualitas, ya. Quality time itu setiap waktu. Bagaimana quality time? Ketika waktu itu kita manfaatkan betul untuk hal-hal yang baik. Ya, waktu harus manfaat. Jadi waktunya yang bermanfaat kepada hal yang baik. Itulah konsep waktu sama isi beda. Orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, sayang sekali misalkan ada yang terlena dengan waktu, usia sudah tua, tapi dia belum sadar dengan dirinya. Maaf ya, ada kakek-kakek itu sudah tua gitu, pakai anting, pakai kalung, jadi tukang parkir atau apa gitu ya, dia di jalan malak, aduh, sudah nggak pantas ya. Kapan lagi? Saya ingin mengingatkan bagi sahabat-sahabat, Bapak Ibu barangkali yang hari ini hadir, ada 2 perhatikan waktu dalam Islam ini. Ya, yang disebutkan Rasul spesifik dalam Quran juga. 1 ketika masuk 40 tahun. Ya, kalau di antara Bapak Ibu yang sudah masuk 40 tahun, termasuk saya, udah 40 tahun lebih, maka kita sudah masuk fase pertama dari kehidupan kita sesungguhnya. Ya, walaupun entah benar atau tidak, saya tidak tahu ya, dan tidak tahu konsepnya di mana 40 tahun itu, kalau kata orang Sunda, beger kedua, gitu ya, 40 tahun itu puber lagi. Saya dulu 40 tahun nggak merasakan itu, biasa-biasa aja gitu ya. Itu mungkin istilah saja gitu. Ketika 40 tahun itu justru kalau dalam Al-Quran kita membaca di dalam surat apa lupa ya, ayat 15 gitu ya. Di mana di ayat itu justru hatta balagu arba'ina sana, hatta balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sana. Ketika sampai usia yang cukup dan sampai di usia 40 tahun. Nah, usia 40 tahun ini usia yang justru dalam bahasa Quran tadi harus lebih matang, lebih mapan. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengomentari tentang hadis ini, bagi yang dia sudah 40 tahun, tapi kemudian dia masih sibuk dengan kehidupan dunianya,
ya beramal, berwirausaha boleh, tapi harus ada orientasi kepada Allahnya. Dia sibuk hanya urusan dunia saja, maka hati-hati hidupnya, akhir hidupnya tidak akan bisa baik. Nah, jadi 40 tahun ini kita harus sudah punya orientasi yang baik, orientasi yang lurus dan orientasi akhirat. Beruntung yang belum 40 ya, masih punya waktu. Nah, ada satu lagi yang menjadi pertanyaan adalah usia 60 tahun. Ya. Kembali ke hadis tadi, A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi kalau udah 60 dan belum ingat Allah, belum kembali kepada Allah, belum banyak beribadah di jalan Allah, lalu mau kapan lagi? Pas 60 masih nangkring di jalan ya, udah aki-aki, celana sobek itu, nangkring di jalan. Waduh, itu sangat menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, melakukan percepatan waktu. Nah, ini konsep percepatan yang ketiga, berbicara tentang waktu. Ya, jadi menyambung dengan yang kedua bahwa waktu sama isi beda. Ya, kalau sahabat-sahabat yang sekarang mungkin usia ada yang 20-an, ada yang 30-an, tidak bisa mengejar kami yang usia 40 secara usia. Ya, tapi bisa mengejar dalam banyak hal. Ibadah bisa mengejar, bisa lebih baik. Ya. Bisnis bisa lebih sukses dari orang yang sudah tua. Ya. Kenapa? Kita melakukan percepatan. Ya. Yang paling mudah begini. Ada teka-teki ya, sedikit teka-teki ini. Yang mau jawab boleh, yang mau jawab dapat hadiah umroh. Nah, kan di belakang saya Masjid Haram umroh, tapi biaya sendiri dan berangkat sendiri ya, atau gratis ditunggu di depan pintu Masjidil Haram ya. Ada teka-tekinya begini, ada 2 kupu-kupu ya, mungkin bagi santri itu yang ikutan tidak asing lagi teka-teki ini, tapi bagi yang belum silakan jawab ya. Ada 2 kupu-kupu, kupu-kupu A, kupu-kupu B. Kupu-kupu A dan B sama-sama punya tugas dari Bandung berangkat ke Jakarta. Lalu si A ini berusaha sekuat tenaga. Persiapan karena minggu depan akan lomba berangkat ke Jakarta. Dia menyiapkan diri, dia push up, sit up, pull up, begitu ya. Saya nggak tahu kupu-kupu push up-nya bagaimana ya. Persiapan pokoknya sampai 7 hari. AB tenang-tenang saja. Dia tidak begitu persiapan yang luar biasa. Tenang saja, nunggu hari itu datang. Begitu harinya datang, go! Wah, kupu-kupu A lari dengan cepat, terbang dengan sayapnya. Kupu-kupu B santai. Tapi dia masuk ke bis jurusan Bandung-Jakarta. Nah, kira-kira mana yang akan sampai? Halo? MC aja Kang Kemal, mana yang sampaikan? Halo? Yang B. Yang B ya. Kenapa yang B? Ikut mobil, betul ya. Karena dia melakukan percepatan. Waktu lebih cepat ya, dan akan sampai. Sebab kalau yang A tidak akan sampai. Terbang dari Geger Kalong baru sampai ke KPAD sudah kelepakan ya. Nggak akan ada kupu-kupu kuat sampai Jakarta. Tapi kalau naik mobil sampai. Jangankan kupu-kupu. Kutu aja, kutu itu apa bahasa Indonesia? Kutu ya sama ya. Kutu aja sampai ke Jakarta karena kutu ikut di peci saya. Misalkan gitu ya. Dari tadi nih gatal-gatal mungkin ada kutunya. ada kutu atau ini ikut ya, diikut di kerudung ibu misalkan, ibu ke Jakarta, itu sampai kutu ke Jakarta. Percepatan ya. Nah, jadi percepatan waktu itu seperti itu. Dan sekarang dengan teknologi kan membuat waktu itu jadi sangat singkat. Ya, hari ini kita ketemu, padahal ini ada yang dari tidak hanya dari Bandung, ya, ada orang Jakarta, orang Depok, orang mana saja paling jauh mana nih? Belum tahu datanya. Mungkin luar-luar pulau bahkan ada. Ya, percepatan waktu kita bisa ketemu dengan teknologi mempercepat. Baik, dilanjutkan. Oke, berikutnya selalu berupaya tepat waktu ini ala DT ya. Saya tepat waktu. Kami diajari konsep nih oleh guru kami Agim.
terlambat 1 jam, terlambat 1 menit, terlambat 1 detik, sama namanya terlambat. Artinya berusaha tepat waktu. Ya, kalau gitu 1 menit terlambat dengan 1 jam sama lebih baik terlambatnya nanti aja 1 jam. Justru bukan begitu. Artinya kita tidak boleh terlambat karena terlambat 1 jam dengan terlambat 1 menit kita sama statusnya terlambat. Ya. Maka upayakan tepat waktu. Dan kita belajar Islam ini punya konsep yang bagus. Ya, tepat waktu dari mana? Dari sholat. Ya. Sholat yang utama adalah as-salatu alal waqtiyah. Ketika Rasul ditanya tentang amal utama, Rasul menjawab as-salatu alal waqtiyah. Sholat pada waktunya. Menurut para ulama, as-salatu alal waqtiyah bimakna as-salatu fi awalil waqtihi. Maknanya adalah sholat di awal waktu. Bagi yang melalaikan sholat, sholatnya dinanti-nanti, udah nggak dapat tuh yang utamanya. Selain nggak dapat yang utama, dia nggak dapat berjamaah di masjid, nggak dapat berjamaah sama-sama, maka rugilah ya. Tapi yang berupaya tepat waktu, dia akan lebih baik. Bahkan sesama orang yang sholat jamaah, yang tepat waktu, datang lebih awal, itu lebih banyak kebaikannya daripada yang datangnya belakangan. Ya, coba sebelum azan kita sudah berangkat ke masjid. Apa yang didapat? Tahiyatul masjidnya dapat, beres azan kita dapat qobliyahnya, kemudian sholat takbiratul ihram imam tidak tertinggal, beres itu bisa ba'diyah dan pulang. Dapat banyak tuh. Tapi termasuk menunggu iqomat setelah sunnah, nunggu iqomat, duduknya dicatat sebagai orang yang sunnah, sholat sunnah. Tapi yang datang terlambat, buru-buru nih, udah qomat, udah ngos-ngosan, datang dalam keadaan ngos-ngosan, sholatnya tidak khusyuk, qobliyahnya nggak dapat, tahiyatul masjid lewat, gitu ya. Kebagian juga hanya 1-2 rakaat kebagian berjamaahnya, tidak kebagian sempurna, tertinggal juga takbiratul ihram imam. Gara-gara tidak tepat waktu. Nah, sebenarnya tepat waktu ini kita belajar dari sholat. Ya, dalam Islam ini diperintahkan sholat tepat waktu itu amal utama. Baik, sahabat-sahabat sekalian, disiplin waktu adalah awal kesuksesan. Jadi kalau kita bisa disiplin, ya teman-teman jadi usaha apa saja, disiplin waktu itu awal kesuksesan. Menarik, tukang sayur, ya pedagang sayur. Saya satu ketika iseng karena suka ada tukang sayur ke depan rumah. Yur pagi-pagi gitu ya. Gimana manggilnya itu Yur ya atau Say? Ya karena sayur Say gitu ya. Sayur maksudnya. Pagi-pagi nawarin jam 6. Saya tanya, "Mang, jam 6 sudah di sini. Jam berapa datang bangun? Jam berapa berangkat ke pasar?" Oh, dia cerita, "Untuk saya jualan jam 6 ini, dia bangunnya jam 1 malam. 1:30 siap-siap, lalu dia berangkat ke pasar induk. Di pasar induk pilih-pilih, ya Pak, cari beli daging, beli sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Maka dia datang ke rumah sebelum subuh. Ya, sebelum subuh datang ke rumah mungkin jam 4, setengah 4 sudah sampai, lalu dipisahkan, dibungkus lagi, pisahkan sayuran, buah-buahan, daging, ayam, ikan, lalu ditimbang-timbang setengah kiloan, ada yang 1 kilo, ada 1/4, pisahkan sampai waktu subuh tuh. Pada subuh mulai masukkan ke gerobak gitu ya. Entah sholat atau tidak saya nggak tanya ya. Pokoknya mah sekitar waktu subuh gitu, baru jam 5:30 keliling komplek, jam 6 nyampe di rumah dan beberapa rumah. Sampai jam 9 dia baru pulang lagi. Saya tanya, "Mang, atau subuh-subuh teing lah. Atau Mang terlalu malam bangunnya 1:30. Udah aja bangunnya nanti atau ke pasarnya habis sholat subuh." "Oh, nggak bisa," kata dia. "Saya datang ke pasar induk, udah terlalu siang, nggak dapat apa-apa. Udah banyak yang dibeli yang lain, udah nggak segar lagi. Kalaupun saya beli, jam berapa saya harus jualan? Kalau jualan saya kesiangan, ibu-ibu sudah beli ke pedagang sayur yang lain. Ibu-ibu itu mau masak pagi-pagi. Saya nggak bisa jualan." Masya Allah. Saya pikir, seorang pedagang sayur yang mungkin dia hanya dapat 50, 100 ribu rupiah sehari lebihnya, itu dia harus disiplin waktu. Bangun sepertiga malam.
1:30, jam 2 harus sudah bangun. Kalau kesiangan, dia nggak dapat jualan hari itu. Nah, kita untuk ngejar kasih sayang Allah, ridho Allah, harusnya bisa lebih gigih lagi. Ya, sebagai calon pengusaha atau sebagai pengusaha, disiplin waktu ini sangat penting. Ya, kalau tidak, kita bisa ditinggal oleh orang. Nah, terakhir, sahabat-sahabat sekalian, ada waktunya sampai jam 9 ya. Waduh, 15 menit lagi, makanya terakhir ya. Ini manajemen waktu ala DT, ada 10 poin. Ini udah langsung praktek ya, artinya bisa kita lakukan, bisa kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita. 1, biasakan tertib dan teratur. Ya, kita akan kehilangan waktu kalau kita tidak tertib. Misalkan, maaf ya, tidak punya jam tangan, kita akan kehilangan waktu untuk mencari waktu. Nah, walaupun sekarang bisa pakai handphone ya boleh lah ya. Pokoknya ada yang membantu kita untuk mengingatkan waktu. Ya, kalau tidak tertib, handphone di mana gitu ya, nyimpen baju di mana dan sebagainya, itu akan kehilangan waktu. Di mana handphone nih? Udah mau berangkat kok handphone nggak ada. Karena dia nggak tertib nyimpennya. Coba disimpan di satu tempat. Yang sering masalah kunci ya. Kunci mana? Kunci motor mana? Karena kita asal datang ke rumah asal nyimpan. Tapi kalau simpan di satu tempat dengan tertib, tertata, teratur, kita akan aman. Waktu tidak akan tercuri. Ini manajemen waktu pertama. Ya, biasakan tertib, teratur. Disiplin. Kalau udah waktunya harus kita lakukan. Kalau waktunya harus kita tinggalkan. Lagi asik ngobrol, tapi waktunya habis nih. Saya harus melakukan kegiatan lain. Tinggalkan. Ya, maaf. Walaupun kita masih senang, saya ada kepentingan lain. Karena kita sudah punya agenda yang sudah kita tata supaya tidak mengambil waktu yang lain. Itulah tertib dan teratur. 2, selalu terencana. Tertib, teratur, dan terencana. Ya, ingat ada konsep nih dalam militer, tapi ini konsep bagus sekali ya, bisa kita ambil. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Jadi kalau kita tidak bisa buat rencana, berarti kita mau buat kegagalan. Gitu ya. Kita punya rencana 10, bisa tercapai 8, bisa tercapai 7, itu sudah bagus. Tapi kalau nggak ada rencana sama sekali, apa yang akan kita capai? Ya. Yang ketiga, biasakan dengan data dan informasi yang akurat. Ini juga penting. Ya. Ini janjian teman bisnis, saya tunggu di Jalan Ahmad Yani ya. Oh ya siap, saya datang. Jalan Ahmad Yani itu luas. Di mananya, nomor berapa. Luas itu sepanjang Jalan Ahmad Yani itu. Ya. Nah, data yang akurat. Saya tunggu besok sore ya. Besok sore itu jam berapa? Karena sore itu bisa jadi dari jam 3 sampai jam 6. 3 jam tuh nyari seseorang karena tidak jelas. Nah, semakin akurat, semakin lengkap datanya, semakin efektif terhadap waktu. 4, sedia peralatan dan perlengkapan yang memadai. Juga kita akan tercuri waktu kalau kurang peralatan. Ya, contoh paling mudah menggergaji. Dalam konsep manajemen itu ada kertas tipan kopi, ada asah gergaji. Asah gergaji itu waktunya singkat tapi akan mempercepat. Jadi ada orang yang gergaji kayu, Mas, itu gergajinya sudah mintul. Bahasa Indonesia mintul teh. Sudah tumpul gitu ya. Asah dulu, saya nggak ada waktu ngasah. Saya mau menyelesaikan menggergaji ini. Dia tidak menjedakkan waktu untuk sebentar mengasah, meruncingkan asah gergaji untuk kemudian mempercepat memotongnya. Tapi dia terus aja motong dan lama sekali untuk bisa selesainya. Nah, peralatan ini akan membantu. Ya, pokoknya apa yang bisa mempercepat, ya peralatan mempercepat itu kita lengkapi dalam manajemen waktu. 5, jangan menunda dan mengulur waktu. Ya, udahlah kalau udah sering menunda atau mengulur waktu, itu kita akan tercuri waktu kita. Nanti tanggung. Ini udah harus waktunya sholat. Tenanglah, istirahat dulu. Ini duhur sudah lewat. Istirahat dulu, makanan dulu nih, ngemil-ngemil dulu. Udah gitu datang teman. Udah itu ngobrol itu ini. Sudah.
Akibat mengulur waktu akan banyak kerugian yang kita peroleh. 6, dalam menerima waktu selalu tepat waktu, ya on time, tidak ada terlambat yang tadi. Biar cepat dan ringkas asal selamat. Ya kan kalau semboyan siput itu biar lambat asal selamat ya. Tapi kalau manajemen waktu biar cepat, ringkas asal selamat itu lebih penting ya. Kalau kita bisa cepat kenapa harus lambat? Tapi tetap keutamanya harus selamat. Buat standar waktu atau buat agenda. Ya, kalau sehari ini apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur itu bagus punya agenda. Kalau yang tidak terbiasa tertib ya bikin agenda dan dibuat yang terinci dan dilaksanakan. Jadi jangan sampai buat agenda tapi hanya ditulis 1-2 hari dilakukan, hari ketiga sudah lupa, hari keempat hanya dokumen yang terpampang saja. Ini biasanya kebiasaan kita. Biasakan cek and recheck, ya segala sesuatu dicek dengan baik. Mau berangkat cek and recheck, ya jangan sampai udah berangkat, dompet ketinggalan, balik lagi ya. Wah, dompet ada nih, udah aman, berangkat bang, udah jauh, handphone ketinggalan, balik lagi, habis waktu tuh. Gara-gara kita nggak cek recheck. Baik juga kalau banyak hal yang harus kita siapkan di checklist, ditulis. Ya besok mau keluar kota nih, wah ada kesempatan bisnis nih ketemu 2 orang di luar kota, cek recheck apa yang harus kita bawa. Baju 2 setel, contreng, celana contreng, kaos contreng, buku contreng, apa yang akan barang yang lain kita bawa itu di list itu dan sebelum berangkat dicek lagi. Ya. Oke, dan ke-10 terakhir, waspada pencuri waktu. Apa pencuri waktu? Handphone bisa jadi pencuri waktu. Udah main handphone, berjam-jam tuh, ya buka, oh ini informasinya menarik nih. Udah di-scroll ke bawah, ada lagi berita lain, klik lagi. Ada lagi berita lain, klik lagi. Udah itu, akan banyak tercuri waktu. Handphone, pencuri sekarang yang paling dominan. Ya. Nonton TV bisa mencuri waktu. Ya. Kemudian ngobrol yang kurang manfaat bisa mencuri waktu. Baik, demikian sahabat-sahabat sekalian, Kang Kemal dan juga para peserta program Santripreneur, ya para santri semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa memperhatikan waktu dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, masih ada waktu 10 menitan ke depan, Ya, bisa dimanfaatkan kalau ada pertanyaan. Silakan Kang Kemal. Alhamdulillah. Silakan sahabat-sahabat Santripreneur, manfaatkan. Yang akan bertanya silakan bisa melalui chatting atau langsung menyapa Ustadz. Nah, di sini Ustadz, alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan melalui chatting Ustadz. Ya. Pengertian tepat waktu dalam sholat adalah bisa ikut takbiratul ihram bersama imam. Begitukah Ustadz? Ya, tepat waktu itu alal waktiha ya, pada waktunya. Atau kita melihat di dalam Al-Quran misalkan, inna salata kitabam mawquta, ya waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu sholat. Ikut takbiratul ihram imam itu masih termasuk tepat waktu. Tapi kalau bisa dengan sunnahnya lebih awal, itu lebih baik lagi. Itu ya. Takbiratul ihram imam tidak ketinggalan, itu yang bagus. Tepat waktu, paling tidak lebih bagus lagi, tidak tertinggal sejak awal. Begitu. Lanjut. Alhamdulillah Ustaz, barusan dari santri Bapak Jemitra. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Pak Kasidi, Ustaz. Jika sama-sama penting, gimana manajemen prioritasnya, Ustaz? Baik, ya. Ada sama-sama penting, tapi menurut saya tetap gini ya. Ada yang paling utama, penting dan genting. Ya. Ada penting tapi tidak genting. Ya, ada genting tapi tidak penting, ada tidak penting dan tidak genting. Ya. Apa penting dan genting kira-kira? Ya. Bagi seorang muslim, karena sholat ini adalah kewajiban utama, maka itu penting. Dan genting, artinya gentingnya kita upayakan waktu tepat pada waktunya. Termasuk yang penting-penting, maaf ya,
Kalau kebelet, ya, mules itu penting dan genting, nggak bisa ditunda. Ya. Ada yang penting tapi tidak genting. Mungkin kita banyak urusan ini penting, tapi nggak terlalu genting sebenarnya. Artinya masih bisa kita tunda. Maka kita prioritaskan yang lebih genting. Saudara kita sakit, butuh bantuan donor darah. Oh ini genting, segera ya. Tenang aja lah, biar dia kuat nantinya. Gitu. Jangan, ini genting segera. Ya. Jadi ada yang genting, ada yang penting, ada yang penting genting, ada genting tidak penting tidak genting, dan tidak penting dan tidak genting. Nah ini yang sering mencuri waktu kita. Ya. Ngobrol ke sana kemari itu nggak penting sama sekali dan tidak genting, tidak diobrolin juga tidak ada masalah karena ngobrolnya juga yang nggak jelas ya. Ngobrolin juga yang sudah banyak dibahas tuh yang nonton sepak bola diobrolin gitu ya. Padahal sama-sama nonton dan nonton bareng gitu ya. Waduh kalau begini kita bisa menang tim yang kita dukung. Kan udahan mainnya juga. Nah ini tidak penting, tidak genting. Jadi skala prioritas tadi tetap harus ada. Kalau dua-duanya penting, mana yang lebih genting? Paling itu Pak, ya, yang jadi apa yang jadi patokannya. Baik, lanjut, Kang Kemal. Masya Allah, ada penting, ada genting, Masya Allah, Ustaz. Ini ada Ya, pertanyaan bukan dari kenteng. Ibu Nadia. Dari Ibu Nadia, bagaimana bisa konsisten dalam manajemen waktu? Ya, tadi kuncinya disiplin. Ya, disiplin dan istiqomah. Istiqomah itu melahirkan karomah dalam Islam. Kenapa bisa istiqomah melahirkan karomah? Ketika kita mampu konsisten. Ya, jadi kalau bicara pertanyaannya bagaimana konsisten, konsisten itu satu diawali dengan keterpaksaan. Kita harus memaksakan. Ya, nggak biasa bangun subuh bagi yang tidak biasa. Dia paksakan terus. Lama-lama, mungkin seminggu 2 minggu masih berat, mungkin masih ada bolong-bolong, tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan. Ya, jam berapapun tidur, karena kebiasaan bangun subuh ya tetap subuh. Ya, tapi yang tidak biasa akan berat. Nah, konsisten ini diawali dengan pemaksaan. Paksakan aja kalau susah pasang beker, pasang alarm, kemudian ayam suruh bunyi, anjing suruh menggonggong, pokoknya Mbak bisa bangun sepertiga malam. Jadi kalau sudah biasa, insya Allah akan menjadi kebutuhan. Kuncinya konsisten ya, tepat waktu ini akan terjadi, manajemen waktu ini akan lulus kita berhasil kalau bisa konsisten menjaga waktu itu sendiri. Itu Bu ya. Kata kuncinya istiqomah. Yang kedua, yang satu tadi paksakan, yang kedua selalu membiasakan. Harus berani menolak, melawan yang akan merusak keistiqomahan kita. Ya, ajak ngobrol itu, nonton TV, ya, harus kita tolak. Main HP, matikan, selesai ketika dimatikan. Ya, jadi panjang chat jadi kesana kemari karena kita buka HP-nya. Coba matikan, selesai. Ya, jadi satu paksakan, kalau sudah dipaksakan jadi kebiasaan, maka jaga itu yang kita lakukan apapun berbagai ujian. Masih ada waktu? Masih ada pertanyaan, Kang Adam? Silakan. Masih banyak pertanyaannya, Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustadz. Iya, boleh. Di sini dari Pak Darmawan. Mohon izin tanya, Ustadz, porsi waktu yang baik untuk ibadah dan bekerja. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Semoga menjadi orang yang senantiasa berderma, ya, dermawan dan darmawan, ya, mendarma, gitu. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali, menyeimbangkan antara porsi waktu dan porsi waktu untuk ibadah dan amal soleh lainnya. Gini, waktu itu 24 jam sama. Tapi kita punya waktu yang paling utama menjadi kewajiban kita. Penting dan genting tadi. Itu waktu sholat. Kita punya waktu atau disediakan waktu sholat itu 5 waktu dalam sehari. Dari 5 waktu itu, 1 waktu sholat mungkin tidak banyak. Hanya 5-10 menit. Ya, bahkan saking cekatannya ada yang 2 menit beres. Ya,
sudah sholat dari kecil gitu ya. 2 menit beres tuh, 1 menit beres ada. Padahal kata Rasulullah, janganlah engkau seperti orang yang mematuk-matuk, seperti seekor burung yang mematuk-matuk makanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu ya. Terutama sholat taraweh itu ada di Blitar, 21 rakaat, 7 menit selesai. 1 rakaatnya 12 detik. Masya Allah gitu ya. Itu kita tidak usah tiru tentunya. Tapi kewajiban utama adalah sholat. Jadi, ini kalau kita lihat konsep Islam ya, waktu luar sholat itu lebih banyak. Kalau waktu sholatnya 10 menit saja, tidak 5 menit lah, kita ambil maksimal 10 menit, kali 5 waktu berarti 50 menit. Sementara kita punya waktu 24 jam. Kalau 50 menit ini dipakai sholat, kita punya waktu 23 jam 10 menit. Lebih luas usaha beraktivitas dunia lainnya. Dan bagusnya adalah kita ini aktivitas di luar sholat itu adalah aktivitas menunggu sholat. Nah, ini yang harus tanamkan ya konsep kita ya. Jadi dari subuh nih, habis sholat subuh, lalu kita pagi jam 6, jam 7 sudah berikhtiar, sudah berbisnis, berwirausaha, berjualan dan sebagainya. Untuk apa? Nunggu waktu duhur. Nanti waktu duhur tiba, itulah kesibukan kita yang utama. Sibuk sholat duhur. Beres duhur, nunggu asar. Untuk nunggu asar gimana? Kita bekerja, kita berdagang, kita berbisnis, kita bermuamalah. Waktu asar tiba, itulah waktu utama kesibukan kita. Beres asar, bekerja, berbisnis, berdagang, berwirausaha, nunggu maghrib. Begitu. Jadi waktu-waktu kita, waktu utamanya adalah sholat 5 waktu, sisa yang lain adalah sisa nunggu waktu yang utama. Nah, harusnya gitu konsep seorang muslim. Ya, bukan dibalik. Ada yang dibalik. Sholat itu sisa waktu. Nanti aja kalau sudah nggak sibuk, ya, ini tanggung kerjaan. Gara-gara pekerjaan sholat ditinggalkan. Gara-gara bisnis sholat diabaikan. Gara-gara kesibukan duniawi, sholat tidak dikerjakan. Padahal nggak sholat, rizki datang. Sholat, rizki datang. Sudah lebih baik sholat, ya, dan itu akan lebih utama. Demikian, Masya Allah. Ini masih banyak pertanyaan yang lain, tapi waktunya terbatas ya. Nanti dijawab di udara saja atau di darat ya. Baik, terima kasih Kang Kemal. Saya kembalikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya pertemuan hari ini. Kita menjadi orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena sampai jam 9, saya tidak boleh mengambil waktu istirahat, jadi cukup sampai di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barangkali ada untuk closing statement dan doa bersama Ustadz. Kalau mati dia ngambang deh ikan deh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat ini penuh berkah. Sebagai kesimpulan sekali lagi, mari kita menjadi orang yang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, waktu sama isi harus beda. Waktu ini adalah terus bergulir. Tabiat waktu adalah tidak bisa diulang. Tabiat waktu adalah tidak bisa dibendung. Maka mari kesempatan waktu dan usia yang Allah berikan ini kita gunakan sebaik mungkin. Kita tutup dengan berdoa sama-sama. Ala dunia wa kulinatin salihah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala. Amin. Ya Rabbana, karuniakan kepada kami rizki yang halal dan berkah, ya Allah. Berkahi harta kami, berkahi rizki kami, berkahi ilmu kami, berkahi amal-amal kami, ya Allah. Berkahi usia kami, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak dan keturunan kami, ya Allah. Berkahi setiap usaha kami, setiap ikhtiar kami menjemput rezeki. Bukan kepada kami harta, hanya yang halal
dan berkah saja ya Allah. Jauhkan dari kami harta yang haram yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Catatlah siapapun yang hadir di kesempatan malam ini menjadi hamba-Hambamu yang Kau cintai ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami agar kami meraih cintamu, meraih ridhomu dan kasih sayangmu ya Allah. Duhai Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di sesi-sesi berikutnya yang lain ya, dengan materi yang lain. Terima kasih Kang Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Mulyadi. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat Ustadz dan berkah untuk kita semua yang menyimak. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 69 santri, Bapak Ibu, Ayah, Akang yang menyimak untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita menjadi tolabul ilmi, menjadi penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan Akang Teteh, mari kita amalkan apa yang sudah Ustadz Mulyadi sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Akang Teteh, Ayah, Ibu, Santripreneur Darut Tauhid, alhamdulillah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan jadi berkah dari awal kita masuk jam 20 sampai sekarang jam 9:06. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya, Waalaikumsalam sama-sama nuhun. Jazakallah. Izin live ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ibu Bapak Santripreneur. Waalaikumsalam.